Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mata Pemandangan. Pada kesempatan kali ini kami hadir di pantai yang ramah anak dengan kuliner seafoodnya yang lezat bersanding dengan pemandangan lautan mempesona. Inilah Pantai Ngrenehan. Ini lele lautnya tadi dibuat jadi dua ya. Yang ini dibakar, ikan bakar, terus yang ini tadi apa, asam manis ya. Berbeda dari kebanyakan pantai di selatan Jawa yang berombak besar, Pantai Ngrenehan memiliki ombak yang relatif tenang karena terlindung oleh lekukan bukit di kanan dan kirinya. Inilah yang membuat tempat ini menjadi pelabuhan nelayan tradisional di mana perahu-perahu berwarna-warni bersandar rapi di tepian. Karena hal itu pula, pantai ini cocok untuk anak-anak bermain air jika kondisinya sedang tidak pasang banget. Namun seaman-amannya pantai untuk anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua. Di sini teman-teman juga bisa merasakan pengalaman melaut di Samudra Hindia dengan menyewa perahu yang detail tarifnya akan kami jelaskan dalam video ini. Semoga rame selalu. Amin. Teman-teman yang budiman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Dan kami juga sudah buatkan stempel waktu di deskripsi video ini. Jadi jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu, tinggal klik saja di tiap menitan pada stempel waktu. Sebelum lanjut jelajah, mari kita ketahui dulu di mana letak Pantai Ngrenehan. Pantai Ngrenehan terletak di Kelurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun beberapa pantai yang dekat dengan Ngrenehan, diantaranya ada Pantai Nguyahan, Ngobaran, Toroudan, dan Ngerawah. Berjarak sekitar 52 km dari pusat kota Jogja dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan darat. Perjalanan ke Pantai Ngrenehan kita mulai dari perempatan 0 km Jogja. Dari sini kita ambil arah ke selatan menuju ke alun-alun utara. Suasana kota Jogja kali ini terpantau cerah dan menyenangkan teman-teman. Teman-teman yang budiman, jangan lupa untuk mendukung channel Mata Pemandangan dengan cara like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, saat ini kita berada di area alun-alun utara Keraton Yogyakarta yang kini tampil dengan wajah baru. Area yang dulunya tanah lapang sekarang ditata dengan hamparan pasir. Penataan ini dilakukan untuk mengembalikan keaslian alun-alun seperti masa lalu ketika memang beralaskan pasir dari pantai selatan. Selain menjaga nilai sejarah, pasir juga berfungsi menahan becek saat hujan dan debu saat kemarau, sehingga alun-alun terlihat lebih rapi, nyaman, sekaligus tetap mempertahankan tradisi. Selanjutnya kita akan keluar dari area alun-alun dan masuk ke Jalan Ibu Ruswo menuju ke arah Pojok Beteng Lor Wetan. Teman-teman, di sebelah kanan jalan nanti akan ada Jokteng ya, adalah sebutan untuk pojok beteng Keraton Yogyakarta, yaitu Jokteng Lor, Kidul, Wetan, dan Kulon. Dahulu berfungsi sebagai bagian pertahanan keraton. Kini Jokteng berubah menjadi salah satu ikon sejarah Jogja. Di pertigaan ini kita ambil kanan masuk ke Jalan Brigjen Katamso. Saat ini kita mengarah ke selatan menuju ke Jalan Parangtritis. Kita telah tiba di perempatan Pojok Beteng Kidul Wetan dan kita ambil ke arah selatan masuk ke Jalan Parangtritis. Situasi di Jalan Parangtritis ini saat ini cukup padat ya teman-teman. Mari kita percepat saja. Teman-teman, saat ini kita tiba di perempatan Menukan Jogokarian dan kita tetap lurus ke arah selatan hingga nanti tembus ke Ring Road Selatan.
Teman-teman, kita sudah sampai di Ring Road Selatan dan kita ambil kiri ke arah timur menuju ke perempatan Wojo. Kita gaspol saja ya teman-teman agar cepat sampai. Dan kita telah sampai di perempatan Wojo teman-teman. Nah, dari sini kita ambil kanan masuk ke Jalan Imogiri Barat. Kemudian kita akan gaspol ke selatan hingga nanti tiba di perempatan Sultan Agung. Teman-teman, saat ini kita telah tiba di perempatan Sultan Agung dan kita tetap ambil lurus ke arah selatan. Dan saat ini kita masih di Jalan Imogiri Barat. Teman-teman, kita telah tiba di perempatan Jetis dan dari perempatan Jetis ini kita tetap ambil lurus ke arah selatan. Masih di Jalan Imogiri Barat. Kita gaspol lagi teman-teman agar cepat sampai. Saat ini kita masih ke arah selatan hingga nanti ketemu perempatan Barongan. Teman-teman, kita telah tiba di perempatan Barongan dan dari sini kita ambil kiri masuk ke Jalan Bakulan Imogiri. Teman-teman, kita telah tiba di pertigaan yang dekat dengan SMK Muhammadiyah Imogiri. Dari sini kita ambil kanan ke arah selatan, masuk ke Jalan Imogiri Silo.
Teman-teman, saat ini kita tiba di lapangan Kebun Agung Bantul dan kebetulan ini sedang ada pertunjukan layangan yang panjang-panjang itu ya teman-teman. Mantap. Dari sini kita gaspol lagi hingga nanti sampai di Kopi Panggang. Teman-teman, saat ini kita tiba di pertigaan yang dekat dengan SMP Negeri 3 Wonogiri di area Selo Pamioro. Biasanya ini kami ambil kanan, namun kali ini kami diarahkan lurus dulu, terus nanti belok kanan dan kembali ke jalan utama. Teman-teman, di depan kita ini adalah jalur utama dan kita belok kiri lanjut menuju ke arah Kopi Panggang. Kita masuk ke mode MotoGP teman-teman, biar cepat sampai ya. Ya teman-teman, sebentar lagi kita tiba di Kopi Panggang. Jika teman-teman ingin istirahat sejenak, maka teman-teman bisa mampir di salah satu warung kopi yang populer ini. Warung ini dibangun dengan gaya bangunan Jawa kuno yaitu joglo. Lokasinya juga berada di tengah-tengah hutan jati. Walaupun menjunjung konsep Jawa kuno, tapi produk kopinya nggak kalah loh sama kopi di coffee shop ala-ala kota. Teman-teman, kita lanjut ke mode MotoGP lagi hingga nanti tiba di pertigaan Terminal Panggang.
Teman-teman, saat ini kita telah sampai di pertigaan Terminal Panggang dan kita akan belok kiri mengarah ke arah perempatan rest area Legundi, di mana kita akan memasuki jalan JCLS. Kita ke mode MotoGP lagi teman-teman, biar cepat sampai ya. Dan teman-teman, akhirnya kita sampai di perempatan rest area Legundi. Lalu kita belok kiri ke arah timur masuk ke jalan JCLS. Oke teman-teman, kita gaspol lagi menuju ke pertigaan sebelum SMK Negeri 1 Saptosari. Teman-teman, kita telah sampai di pertigaan area Saptosari dan kita belok kanan ke arah Desa Kepek dan Desa Kanigoro. Dan kita gaspol lagi teman-teman. Di area Desa Kepek ini jalannya masih lebar dan halus ya teman-teman. Kemudian sampai di sini jalan menjadi agak sempit dan bergelombang, namun masih nyaman untuk dilalui. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan, kita ambil kiri ke arah pantai. Teman-teman, saat ini kita berada di area Desa Kanigoro.
Teman-teman, di depan ini ada pertigaan, kita ambil kanan yang menuju ke arah pantai. Teman-teman, di jalan ini kendaraan seukuran mobil pribadi, elf hingga bus medium masih bisa lewat ya. Terbukti dengan video ini. Namun untuk bus tentunya harus lebih berhati-hati dan waspada, teman-teman. Kemudian di depan nanti ada pertigaan dengan tugu di tengahnya. Bus belok kanan ke arah Pantai Ngrenehan Ngobaran Nguyahan dan kami belok kiri mencoba jalur lain untuk mengarah ke Pantai Ngrenehan. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan, kita ambil kanan ke arah pantai.
Teman-teman, kita telah sampai di pos retribusi. Kita akan membayar 8.000 per orang. Dengan membayar 8.000 ini kita sudah bisa mengunjungi banyak pantai. Yang terkenal diantaranya ada Pantai Ngobaran, Ngrenehan, Nguyahan, Toroudan, Ngerawah, Midodaren, dan Peyuyon. Teman-teman, di depan sebelah kiri ini ada jalan menuju ke area parkir Pantai Midodaren dan Pantai Ngerawah, khususnya jika teman-teman menggunakan mobil. Kemudian di depan itu ada pertigaan. Jika teman-teman ambil kiri maka akan menuju ke Pantai Toroudan, Ngerawah, dan Midodaren. Dan kita akan tetap lurus ke arah Pantai Ngrenehan. Dan teman-teman, kita telah sampai di area parkir Pantai Ngrenehan. Kami akan langsung ke parkir yang di dalam ya, yaitu yang di dekat resto, karena kami akan langsung makan dulu di resto seafood. Kami mau makan siang di resto yang paling pojok sana itu, teman-teman. Makan dulu di sini. Menunya ada macam-macam ini ya, teman-teman. Ya, cumi ada, udang Ini ada. adalah menu-menunya. Ada pakai telur, pakai ikan, paket B, paket C, dan lain-lain. Tarifnya kelihatan ya. Pilihan-pilihan masak monggo. Oke. Jadi teman-teman, kami beli ini ya. Ini namanya lele laut ya. Lele lautnya segini ini 71.000. Dengan harga segitu itu nanti kan sudah disajikan dengan matang ya, tinggal disantap saja. Kemudian mari kita menuju ke tempat lesehannya, di mana di situ nanti kita bisa makan sambil melihat view indahnya lautan. Di sini pemandangannya view-nya bagus. Oke, menikmati kuliner seafood dulu sebelum lanjut jelajah Pantai Ngrenehan. Ikan apa ini tadi namanya? Lele laut ya. Nasinya seceting. Ini lele lautnya tadi dibuat jadi dua ya. Yang ini dibakar, ikan bakar. Terus yang ini tadi apa? Asam manis ya. Terus ini cumi, terus harus tiram cuminya. Dengan view indahnya lautan. Kita makan dulu teman-teman. Dan sudah kenyang teman-teman, saatnya kita mulai jelajahi situasi di Pantai Ngrenehan. Pantai ini bukan sekedar tempat wisata, tapi juga pelabuhan nelayan tradisional. Setiap pagi, deretan perahu warna-warni akan berlayar ke laut selatan, lalu kembali menjelang siang membawa ikan segar. Pemandangan ini bikin suasana pantai jadi hidup dan terasa otentik banget. Kami datang ke sini pada saat weekend, teman-teman. Jadi nampak ramai sekali ini.
Mulai dari anak-anak, para pemuda, dan para sesepuh komplit meramaikan pantai ini. Meskipun jadi pelabuhan nelayan, pantai ini tetap bersih dan tertata rapi. Aktivitas wisata dan nelayan di sini berjalan berdampingan, saling melengkapi. Pengunjung bisa menikmati pemandangan laut, melihat langsung kehidupan nelayan, dan tentu saja hunting foto dengan latar perahu-perahu tradisional yang berjajar cantik di bibir pantai. Ombaknya nampak kecil ya teman-teman, cenderung aman untuk anak-anak bermain air di sini. Di sini ada perahu wisatanya juga teman-teman. Nah ini salah satunya baru mau mendarat ya. Sawah. Ayo, di sini. Itu kapalnya mau mendarat. Ayo, Pak. Jika teman-teman ingin merasakan pengalaman melaut di Samudra Hindia, maka teman-teman bisa sewa perahu di sini dengan tarif sebagai berikut. Dengan person ini menawi tarif naik kapal ini berapa Pak per sekali jalan? Per sekali jalan. Kalau satu orang itu kalau muatannya di atas 4 ya itu satu orang 30.000 sampai Lebaran Muyan. Oh, Tapi kalau 3 orang, 2 orang 100.000. 3 orang 100.000. Kalau yang muter sini, yang muternya 20.000. Yang muter sini ya? Muter area sini. Oh, matur nuwun Pak informasinya. Sami-sami. Semoga rame selalu. Amin. Sip. Wisata naik kapal Pantai Ngerenian. Nggih, Kapalnya bisa ini. Tadi saya melompat di perahu ya. Harusnya tadi lewat yang di sebelah sana. Yang dekat warung sana itu jalannya. Wow, ramai sekali teman-teman. Kita pantau dulu yang di ujung mana ini? Ujung barat teman-teman. Ini kebetulan kondisinya pas surut ya. Kita coba telusuri dulu yang area sana teman-teman. Kok banyak orang-orang ke sana itu ada spot seperti apa gitu loh. Kita coba cek dulu ya teman-teman. Jadi ini kondisi air sedang surut sehingga batu-batu karang di sini nampak ya. Oh, ternyata bagus juga ya di sini. Nah, ini para sesepuh juga banyak yang bermain air di sini. Ada anak kecil juga, jadi cenderung aman ya ini buat bermain air di sini. Di sini ternyata ada pasir putihnya juga. Coba kita ke sini. Iya. Ini buka ramasnya dulu. Di sini bisa mancing juga ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya garan pancing ya dibawa aja ke sini buat mancing-mancing di sini. Seperti ini view dari sebelah barat ini ya. Di sini juga bisa bermain kano teman-teman. Ada yang bermain kano juga di sini. Tuh, ada yang bermain kano. Mantap ya suasananya, semakin sore semakin syahdu ini teman-teman. Woi, pengunjungnya ramai banget ya.
rame banget. Sekarang coba kita ke sisi timur. Tuh mantap ini teman-teman buat anak-anak bermain air di sini. Soalnya nggak terlalu dalam dan ombaknya itu tenang, gelombangnya lebih tenang. Banyak anak-anak bermain air di sini karena memang di sini lebih ketek nggak terlalu dalam seperti itu, nggak terlalu dalam dan ombaknya atau gelombangnya itu lebih tenang. Jadi aman kalau, insya Allah aman kalau berenang di sini, tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya untuk anak-anak. Anak-anak sedang bermain air di sini. Ini ada yang mancing juga itu di ujung sana itu. Kita coba ke sana. Tuh, pada mancing ya. Tapi recommendednya suatu pantai untuk anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu.